Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari kasih Tuhan. Sepasang suami istri selebritis menyatakan bahwa mereka menyesal dan minta maaf kepada masyarakat. Apa yang menjadi penyebabnya? Rupanya keduanya beberapa waktu yang lalu melakukan sebuah pengaduan palsu ke polisi mengenai peristiwa KDRT yang dialami oleh sang istri. Tapi rupanya hal itu hanya sebuah prank atau rekayasa belaka. Tidak ada KDRT di dalam rumah tangga mereka. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan ini membuat mereka akhirnya harus berhadapan dengan kasus hukum karena mereka dilaporkan sebagai orang yang berusaha untuk mencemarkan kepolisian dengan melakukan laporan palsu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, penyesalan mereka sampaikan, tetapi penyesalan mereka tidak bisa mengubah berita yang sudah beredar dan bahkan kemudian menjadi viral. Atau bahkan mungkin memang itu tujuan dari mereka. Entahlah. Tapi yang pasti, ketika kita melakukan sesuatu, bahkan yang kita lakukan itu dipublikasikan kepada orang banyak, ternyata sesuatu yang salah dan keliru, tak mudah begitu saja untuk mengatakan bahwa kita menyesal, lalu semua video-video yang beredar akhirnya dapat ditarik. Orang mengatakan bahwa di dalam dunia digital pada masa kini, jejak digital itu bisa menjadi kejam karena jejak digital tetap ada. Sekalipun kita mungkin menghapus dari gadget atau handphone kita, tapi berita-berita yang sudah tersebar itu tidak mudah untuk kita tarik kembali. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudari menjadi sebuah pelajaran buat kita untuk bisa lebih bijaksana dan berhikmat di dalam melakukan sesuatu. Apalagi kalau kita semata-mata hanya ingin mendapat sensasi atau juga terkenal atau kemudian juga menjadi orang yang dilihat oleh orang-orang lain. Padahal yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak benar. Di dalam pembacaan Alkitab di Mazmur 119 ayatnya yang ke-101, Alkitab mengatakan, "Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu." Aku menahan kakiku, kata pemazmur, dari kejahatan. Berarti bahwa pemazmur berada di dalam sebuah jalan menuju kejahatan. Tapi sebelum melangkah ke sana, pemazmur menahan kaki untuk tidak masuk ke dalam jalan kejahatan. Pemazmur mau mengingat bahwa ada firman Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya sehingga dia melangkah bukan kepada kejahatan tetapi melangkah di dalam firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka saat ada hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sebenarnya kesadaran, gugahan, atau teguran itu diberikan kepada kita. Mungkin melalui keluarga atau teman kita yang mengatakan, "Jangan begitu, salah." Atau melalui firman yang kita baca lalu menegur kita. Atau bahkan ketika hati nurani kita sendiri memberitahu kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Lalu, apakah kita mau menjadi seperti pemazmur untuk menghentikan langkah kita menuju kejahatan dan bahkan kemudian mengarahkan kaki kita ke jalan yang benar? Ingatlah, apa yang sudah kita lakukan tidak mudah untuk bisa kita tarik kembali. Apa yang menjadi kekeliruan tidak semudah itu untuk kita katakan, "Saya menyesal
dan minta maaf. Tentu saja, ruang pengampunan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang, dan kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan. Namun, ketika kita mendapat peringatan dari Tuhan untuk stop dan berhenti melakukan apa yang keliru dan jahat, itu adalah kesempatan kita untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Sebelum jatuh ke dalam dosa, kita mendapat peringatan dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, mari kita lebih bijak dan berhikmat lagi di dalam melakukan berbagai hal. Dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, ada hal-hal buruk yang mungkin biasa kita lakukan pada keluarga. Mari kita hentikan. Ada rencana-rencana yang membuat kita mungkin ingin mencelakakan keluarga kita. Mari kita hentikan. Ada perasaan untuk membiarkan dan tidak mempedulikan keluarga kita. Mari kita hentikan. Menghentikan langkah dari kejahatan dan kemudian mengarahkan langkah kita kepada jalan kebenaran yang Tuhan mau. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sebagai bagian dari keluarga, kami menyadari ada hal dalam kehidupan kami bersama keluarga yang terkadang tidak baik, tidak sesuai kehendak rencana-Mu, kami saling melukai. Tuhan, ampuni kami, dan biarlah kami dapat menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar terhadap keluarga kami. Sebaliknya, berusaha melakukan apa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi panitia bulan keluarga di dalam semua pelayanan yang dijalani. Kami berdoa untuk bazar yang akan dilangsungkan pada minggu depan. Kami berdoa untuk juga kegiatan KPI. Kami berdoa juga untuk Christian Parenting esok hari. Biarlah setiap rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bergumul pada saat ini di dalam relasi satu dengan yang lain. Dalam pergumulan ekonomi, di dalam pergumulan studi, dalam pergumulan kesehatan, biarlah Engkau terus beserta dengan umat-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi pengobatan atau menjalani perawatan karena sakit mereka. Kami berdoa untuk Pak Susanto di dalam pemulihannya, untuk Ibu Angel, Bu Damayanti, Bapak Hin Leong, Ibu Oktarina, Ibu Erni Pranata, dan Ibu Lani Suhanda dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah jamahan-Mu ada bersama dengan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana kehidupan rumah tangga dari Yeni dan Karel pada hari Sabtu yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai mereka di dalam perencanaan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang menantikan kelahiran anak-anak mereka, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang memasuki usia senja. Kiranya penyertaan-Mu terus ada bersama dengan jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan yang Maha Kasih, besertalah juga dengan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah Indonesia dapat menjadi negara yang adil, yang sejahtera, yang kondusif untuk menjalankan segala sesuatunya, untuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai pandemi, juga mengenai berbagai kebijakan di negeri ini. Biarlah ada dalam hikmat-Mu. Kami berdoa biarlah dunia bisa menjadi lebih baik, dan kami juga dapat berkontribusi melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Engkau. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitas di hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.